Ibu guru semua. Karena pengelolaan itu tidak lepas dari pekerjaan Bapak Ibu guru dan teknik sehari-hari. Sedangkan kewirausahaan ini kadang-kadang dilupakan. Kewirausahaan itu juga penting, bagaimana seorang kepala sekolah mengembangkan sekolah itu untuk lebih maju. Bagaimana kepala sekolah mengembangkan sekolah itu tidak hanya dari dana pemerintah. Kewirausahaan itu banyak kerjasama dengan komite yang menghasilkan, membantu kegiatan sekolah itu termasuk kewirausahaan. Yang kedua, sekolah bisa mengembangkan apa yang ada di sekolah, kompetensi yang ada di sekolah. Kalau misalnya sekolah ini di pinggir jalan, bagaimana sekolah itu memanfaatkan letak itu bisa bermanfaat untuk sekolah, nopo usahanya. Itu yang perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan tadi, memilah barang-barang bekas, kemudian dimanfaatkan atau dijual, itu termasuk kewirausahaan. Nanti hasilnya bagaimana? Di sini di instrumen Pak ada kewirausahaan yang harus didokumentasikan dari awal sampai akhir. Misalnya kita sini punya usaha untuk memanfaatkan barang bekas dari awal pemilahan, kemudian dipilah, pengepakan, kemudian sampai dimanfaatkan, apakah dijual atau dibuat alat yang lain, itu didokumentasikan. Itu sudah merupakan laporan kewirausahaan. Ini kadang-kadang hampir di semua kepala sekolah masih kewirausahaannya itu tidak didokumentasikan secara rinci. Padahal Bapak Ibu ya, ini manajerial itu kan ada 133 nomor. Nek dirinci itu hampir ada 500-an. Itu nanti nilainya setara dengan kewirausahaan yang 6 nomor Pak. Nilainya setara dengan kewirausahaan yang hanya 6 nomor dibandingkan 133. Nah, ini yang yang perlu kita cermati. Selanjutnya ini tadi sudah termasuk pesan nih. Nah, ini mudah-mudahan kegiatan kinerja ini tidak hanya seremonial, ada dampak positif, ada tindak lanjutnya, sehingga kegiatan kinerja itu bermanfaat. Jadi misalnya masalah tadi kewirausahaan, monggo untuk dilaksanakan dan didokumentasikan. Kemudian masalah supervisi, monggo untuk ditingkatkan. Karena saya sendiri mengalami kepala sekolah ini on biji guru, apalagi untuk observasi di kelas waktu mengajar, kadang nggak punya waktu dan bagaimana. Ini kadang termasuk dulu saya waktu jadi kepala sekolah Pak. Nek jenenge nyupervisi guru niku memang rodoan, wis percaya. Tetapi kan dituntut ada instrumennya. Misalnya supervisi itu dari perencanaan, RPP dan sebagainya. Yang kedua pelaksanaan, kemudian penilaian itu harus disupervisi. Juga ada supervisi administrasi. Kalau sudah ada ya program, kemudian pelaksanaan, kemudian ada analisis hasilnya supervisi itu bagaimana, terus ditindaklanjuti. Nah, kadang ini yang juga kita alami, dan Bapak Ibu semua, saya percaya ini bisa terlaksana semua. Itu memang karena kerjasama antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tendik maupun komite.
itu sudah bagus, monggo ditingkatkan. Karena bagaimanapun bagusnya seorang kepala sekolah jos, tapi kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kekeluargaan, tidak ada saling tolong menolong, tidak mungkin akan terlaksana. Sekolah yang baik, kepemimpinan yang baik itu bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Itu harus dibuat Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu juga harus bekerja sama dengan siswa. Jangan sampai kepala sekolah tidak begitu mengenal untuk siswanya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Jadi semua itu akan terlaksana kalau ada, saya ulangi lagi ini, kalau ada kerjasama, kekeluargaan, saling tolong menolong, monggo itu diteruskan yang sudah ada. Ini penting karena kalau sendiri-sendiri nanti tidak akan terlaksana. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kinerja ini mudah-mudahan setelah kinerja ini ada peningkatan, jangan sampai kinerja jibruk kita. Monggo diteruskan, kebiasaannya kan begitu, monggo diteruskan. Sebenarnya aspirasi itu berkelanjutan. Misalnya dari Pak Martoyo nggak apa-apa, kan terus tinggal melanjutkan. Terus di bawahnya Pak Selamat tinggal begitu. Misalnya notulen, itu kan tinggal melanjutkan. Terus nokomule yang sudah ada tinggal melanjutkan. Kadang kan kita terus buat lagi sehingga kinerja itu membuat Bapak Ibu repot. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini sekolah di kota, ciri sekolah yang baik, pengelolaan yang baik itu adalah bisa melayani konsumen dengan baik, Bapak Ibu. Sekolah ini biar baik, diminati, pelayanan terhadap konsumen harus baik. Konsumen kita siapa? Ya anak didik dengan orang tua, wali murid, monggo Bapak Ibu melayani dengan sepenuh hati. Kalau seperti di BPD apa BRI apa Mbak? Melayani dengan sepenuh hati, monggo. Itu kita laksanakan. Iya. Nantinya kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan menarik minat masyarakat di sekitar kita. Kita berusaha siswa yang terdekat di sekolah sini itu ya sekolahnya ke sini. Nah ini harus kita gunakan kewirausahaannya untuk menarik siswa. Selanjutnya Bapak Ibu baru nanti meraih prestasi. Saya yakin di sini Bapak Ibu masih yang muda-muda juga banyak toh berprestasi, monggo. Ini ada tenaga baru, monggo. Ya, kemampuannya, kemudian kompetisinya itu kita untuk memasukkan di SD Karangtengah baru. Akhirnya Bapak Ibu, kami berdua mungkin kedatangannya yang mungkin kalau tidak ada dari dinas tidak diharapkan ya merepoti terus seperti ini, nggih. Tapi maksud kami ini memang dinas dengan keputusan menteri ini memang kepala sekolah dikinerja agar ada evaluasi Pak, agar ada peningkatan. Jadi mohon maaf yang mungkin kedatangan kami atau persiapannya merepotkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas monggo untuk kegiatan ini ya dampaknya dilanjutkan. Monggo dilanjutkan. Kiranya itu Bapak Ibu, akhirnya kalau memang nanti sudah selesai kami mohon pamit Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan karena ini ya kita saling mudah bertemu dan sebagainya, mudah-mudahan kegiatan ini nantinya ada efek positifnya. Bukan ngomong seremonial kemauan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.